Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali ibadah kita pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita akan persembahkan pujian sembah kita kepada Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu, kita akan satukan di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Karena kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh kembali ada di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami mau bawa setiap pujian kami, sembah kami kepada Engkau. Karena Engkau sudah nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kebangkitan-Mu untuk kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami hari ini. Biarlah Engkau yang akan mengurapi setiap kami anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami bawa pujian kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bertahtalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Sebab hanya ini Tuhan yang kami persembahkan. Melalui mulut bibir kami Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Raja segala Raja yang kami tinggikan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati kami semua yang ada di tempat ini. Dari awal hingga pada akhir kebaktian kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau melakukan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Melalui pujian kami, melalui sembah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
karena salib Tuhan kita menang Bapak Ibu. Ya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat.
buat pagi hari ini. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan sudah memberikan kemenangan buat setiap kami. Kami boleh ada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami mau bawa sembah kami Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian kami kepada Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang sudah Kau berikan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kuasa-Mu kami boleh hidup sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu sanggup memberikan kesembuhan buat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kemenangan sudah Engkau berikan kepada kami. Kuasa kebangkitan-Mu sudah Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu berkata, kalau kami serahkan seluruh hidup kami kepada Engkau, Engkau yang akan pegang hidup kami Tuhan. Engkau yang akan pegang hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya.
tak gentar. Ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau yang pegang hidup kami. Ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ini iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Engkau, sebab hanya Engkau yang sanggup memegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang hidup, dan kami percaya kehidupan-Mu membuktikan Engkau berkuasa menaklukkan segala-galanya.
bahkan maut pun sudah Tuhan kalahkan. Karena itu kami juga percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami, penyembahan kami, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami semua, dan biar segenap panca indera dan perhatian kami, hati, pikiran kami boleh tertuju kepada firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Hari ini kita datang ke tempat ini karena kita mau merayakan Tuhan kita hidup. Dia bangkit dan hidup kembali untuk kita. Amin. Nah, sejujurnya ya, sukar bagi kita untuk benar-benar bisa merasakan suasana kebatinan atau emosi, perasaan dan pikiran mereka yang menjadi pelaku-pelaku peristiwa ketika Tuhan Yesus bangkit. Ya. Nah, karena itu saya juga mengajak Anda nanti di rumah cobalah Anda baca ya catatan keempat Injil tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah Anda baca, cobalah Anda temukan proposisi atau gagasan-gagasan tentang perasaan-perasaan mereka itu ya, satu persatu. Mulai dari yang pertama kali datang ke kubur Tuhan ketika hari masih gelap ya, nanti kita membaca ayat-ayatnya ya tentang Maria Magdalena ya. Bayangkan suruh ketika hari masih gelap. Masih gelap kira-kira jam berapa? Ya jam 3, jam 4. Ada yang berani ke kuburan jam 3, jam 4? Ya. Sudah begitu sampai di tempatnya ternyata kuburannya terbuka. Dilihat ke dalam kosong. Tiba-tiba ada malaikat bicara kepada mereka. Bayangkan sungguh, tidak pernah lihat malaikat, ini lihat sesuatu. Ya. Dan dikatakan kalau kita baca mereka lari, ya, saudaraku. Jadi kira-kira apa yang ada di hati dan pikiran mereka itu ya? Dan bagaimana pikiran dan perasaan Petrus dan temannya ketika diberitahu bahwa kubur Tuhan telah kosong? Apa yang ada di hati mereka ketika Maria mengatakan hal itu? Lalu Maria mengajak mereka untuk melihat kubur Tuhan. Dan ternyata mereka membuktikan sendiri. Ternyata betul kubur itu telah kosong. Ya. Dan kemudian mereka pulang. Ketika mereka pulang itu apa yang ada di hati dan pikiran Petrus? Ya. Dan seterusnya apa yang ada di hati dan pikiran 9 murid yang lain. Dan juga puluhan orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan ketika mereka mendengar bahwa kubur Yesus telah kosong. Ya, coba nanti Anda selidiki. Nah, hari ini saya akan membagikan kepada saudara apa yang saya temukan ketika saya mempelajari hal-hal berkaitan dengan kebangkitan Tuhan. Dan dari catatan saya membuat judul khotbah hari ini yaitu kebangkitannya mengubah tangis dan ratap menjadi sukacita. Ya, kita akan membaca terlebih dahulu Yohanes 16 ayat 19 sampai 24. 2, 3. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu
akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Di catatan kita ya, saya memberikan penekanan-penekanan ya. Ayat 20 saya kasih warna ungu. Ya. Tuhan berkata, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap dan seterusnya. Lalu ayat 21 saya pakai warna merah di situ. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, ya. Jadi Tuhan kan memang seringkali bicara lewat perumpamaan begitu ya. Pertanyaannya, kenapa perumpamaannya itu seorang perempuan? Untuk mewakili yang dimaksud Tuhan bahwa kamu itu akan berduka cita, tapi nanti kamu akan bersuka cita. Kenapa kok tidak diganti aja dengan perumpamaan yang lain? Kalau ngomongin sukacita kan bisa aja. Kenapa perumpamaannya adalah tentang perempuan begitu ya? Nah, saudaraku. Jadi saudaraku, bacaan yang kita baca tadi sebenarnya adalah bagian dari percakapan yang terjadi pada saat perjamuan malam terakhir. Ya. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita akan tahu perjamuan malam terakhir itu dimulai dengan peristiwa Tuhan Yesus mencuci kaki para murid. Dan itu dicatat di Yohanes pasal yang ke-13. Ya. Jadi Tuhan Yesus mencuci kaki para muridnya, kemudian mereka makan malam bersama, dan itu makan Paskah sebenarnya. Ya. Jadi Tuhan mengadakan makan Paskah lebih awal. Ya. Dan itu menjadi satu pertanyaan, kenapa kok Tuhan gak sii gitu. Ya logikanya kalau Tuhan tidak makan Paskah lebih awal, ya bagaimana dia akan mati tepat pada hari Paskah. Ya. Nah, dan setelah mereka makan Paskah malam itu ya, tidak lama ya, masih tengah-tengah makan begitu, Yudas itu pergi meninggalkan mereka. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Yudas. Dan seperti orang yang akan mangkat, orang yang akan meninggal, Tuhan memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya, ya banyak pesan. Dan salah satunya yang Tuhan katakan adalah, sebentar lagi kamu akan menangis dan kamu akan meratap. Ya, tidak lama, dalam hitungan jam. Ya, setelah makan malam terakhir itu, kemudian mereka melihat Tuhan Yesus ditangkap dan seterusnya. Nah, pertanyaan buat kita, berapa lama orang akan bersedih kalau kehilangan orang yang dia kasihi? Ya, kalau misalnya anggota keluarga kita, orang tua kita meninggal itu, sedih berapa lama? Ya mungkin 1-2 hari gitu ya. Ya. Berapa lama para murid ini bersedih? Ya.
Dan saya katakan sebenarnya bukan hanya 11 murid loh, tapi 12 murid itu bersedih. 12 murid berarti termasuk siapa? Yudas. Ya. Yudas juga bersedih dan sangat menyesal. Tapi sayang ya, Yudas memilih jalan untuk menggantung dirinya. Ya. Para murid ini menangis. Mereka meratapi Tuhan. Ya. Dan kalau kita membaca dalam Markus 16 ayat 10, coba kita baca. 2, 3. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ayat ini tentu konteksnya adalah Tuhan Yesus sudah bangkit. Maria Magdalena membawa kabar kepada 11 orang murid. Dan tentu saja bukan hanya 11 itu saja, tapi juga teman-teman yang lain, para pengikut Tuhan. Dia mengabarkan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ya. Jadi kejadiannya itu hari Minggu. Padahal sejak Jumat dini hari, para murid sudah bersedih. Mereka melihat guru mereka ditangkap, kemudian disidang. Dan oleh karena saksi-saksi palsu, fitnah-fitnah mereka, Tuhan Yesus kemudian divonis mati. Setelah vonis dijatuhkan, Tuhan Yesus kemudian disiksa. Dan setelah disiksa itu, Tuhan Yesus harus memikul kayu salibnya. Kayu yang sangat besar dan pasti sangat berat. Ditambah dengan badannya yang sudah dihajar habis-habisan. Ya. Dia harus berangkat ke tempat penyalipan sambil dimaki-maki, didorong-dorong, ditendangi, dan orang banyak menghujat dia. Dan kalau kita membaca 3 kali Tuhan Yesus jatuh. Dan sampai di Golgota, kemudian Tuhan Yesus dipaku pada kayu yang tadi dia bawa sendiri. Dan setelah 3 jam tergantung di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus kemudian wafat. Para murid cuman melihat, bahkan hampir semua dari mereka bersembunyi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan ketika petang mereka mendengar Tuhan sudah mati, ya, karena mereka sembunyi, ya. Mereka cuma bisa nangis. Ya. Mereka meratapi. Dan ternyata sampai hari Minggu mereka masih kumpul di dalam duka. Mereka berduka karena mereka kehilangan orang yang sangat mereka segani, sangat mereka kasihi, dan orang yang mereka harapkan untuk menjadi pemimpin mereka melawan pemerintahan Roma. Ya. Tetapi yang tadi kita baca, Tuhan berjanji, ya, kamu akan berduka cita, dunia bersuka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ya, itu janji Tuhan dan Tuhan tepati janjinya. Tuhan mengubahkan tangis dan ratap orang-orang yang mengasihinya. Dan dari semua orang yang bersedih, yang paling bersedihlah yang mendapatkan sukacita paling besar. Siapa itu? Maria Magdalena. Ya. Kenapa kok bisa disimpulkan Maria Magdalena? Ya, kita telusuri, ya. Siapa sih Maria Magdalena ini? Ya. Kita tahu Maria Magdalena mendapat privilege, mendapat keistimewaan menjadi orang yang pertama kali melihat kebangkitan Tuhan. Kenapa Maria? Kenapa bukan murid-murid?
ya. Ternyata saudaraku, seperti yang tadi kita baca, ya. Maria inilah orang yang pertama-tama datang ke kubur Tuhan Yesus. Dia bersama dengan seorang perempuan lain yang juga bernama Maria. Bahkan mungkin kalau kita membaca di dalam Injil Markus, ada satu perempuan lagi, ya, yang bernama Salome, ya, tetapi tidak pasti apakah bertiga atau berdua. Sepertinya hanya berdua, ya. Anda bisa baca dan bandingkan Yohanes 20 ayat 1 dan Matius 28 ayat 1. Ya, jadi masih gelap. Jam 3 atau jam 4 itu. Ya, dia keluar dari kota Yerusalem menuju ke Golgota. Suasana masih gelap. Ya, pergi ke kubur. Ya, tentu karena apa? Karena memang sudah tidak bisa tahan. Ya, ada keinginan besar untuk datang ke kubur itu. Untuk apa? Ya, kita tahu dia membawa rempah-rempah. Dia ingin kasih penghormatan, ya, supaya Tuhan Yesus ini layaklah matinya, begitu loh ya. Orang Yahudi meninggal atau mati itu mereka selalu meminyai dan memberi rempah-rempah. Ini Tuhan Yesus tidak sempat diapa-apakan. Ya. Maka begitu hari Sabat selesai, dengan segera Maria Magdalena ini pergi ke kubur membawa rempah-rempah dan minyak. Ya. Tentu karena cinta. Ya. Dan sesampainya di sana mereka kaget karena ternyata kuburnya sudah terbuka. Sebelumnya mereka bertanya, nanti kalau sampai di sana kita bukanya kuburnya gimana? Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Tapi sampai di sana ternyata batunya udah terguling. Mereka kaget dan lihat ke dalam. Dan setelah dilihat ternyata jasadnya tidak ada. Tambah kaget. Belum berhenti kagetnya, tambah kaget lagi. Malaikat menampakkan diri kepada mereka. Ya. Dan kemudian malaikat ini memberi pesan kepada mereka, sampaikan kepada murid-murid Tuhan bahwa dia telah bangkit. Ya. Sampaikan bahwa dia nanti akan mendahului mereka pergi ke Galilea. Saudaraku. Dan oleh karena pesan itu maka Maria Magdalena pergi masuk ke kota Yerusalem, memberitahu kepada Petrus dan kepada murid-murid yang lain. Tapi yang berangkat cuma 2 orang, Petrus dan satu temannya. Ya. Artinya Maria ini mondar-mandir. Nah, setelah sampai di sana Petrus melihat semuanya memang seperti itu, dan kemudian Petrus dan temannya ini pulang. Tapi Maria Magdalena ini memilih untuk tetap tinggal di kubur itu dan menangis di tempat itu. Ya, kita baca Yohanes 20 ayat 10 dan 11. 2, 3. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Jadi ternyata dia nangis di situ. Masa sangat kehilangan. Ya. Yang lain pulang udah. Mungkin pikirannya simpel aja. Terus enggak ada ya wis lah. Gimana? Ya. Tapi Maria masih belum bisa lepas itu kesedihannya. Ya. Kenapa kok begitu? Ya, kalau kita telusuri memang Maria Magdalena ini seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan sangat setia, konsisten dia. Ya. Kalau kita baca, kita mundurkan, ternyata dia adalah salah satu dari orang yang menyaksikan detik-detik Tuhan Yesus menghembuskan nafas terakhir. Sementara para murid yang lain
Semua kabur, menyembunyikan diri karena takut kebawa-bawa, takut tersangkut paut. Mereka semua melarikan diri. Coba kita membaca Matius 27 ayat 55 dan 56. Ya, 2, 3. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Jadi pada waktu disalib ternyata ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini yang dengan setia menemani, ya, walaupun dari agak kejauhan, ya, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, tentu tersengal-sengal, ya, sampai akhirnya menghembuskan napas terakhir. Ya, kalau Anda lihat orang yang mau meninggal dengan kondisi yang sakit luar biasa, itu tentu akan rasa sangat sedih, ya. Maria menyaksikan bagaimana jasad Tuhan ditaruh di situ dan belum sempat, ya, dikasih rempah-rempah, ya, sebagaimana mestinya, ya. Itu sebabnya mereka kemudian ingin, ya, menyiapkan rempah-rempah. Kita baca Lukas 23, 55 dan 56. 2, 3. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Jadi sekali lagi, ya, ditulis ini orang-orang ini ngikuti Tuhan dari mana? Dari Galilea. Ya, Galilea itu apa? Galilea itu provinsi lain yang ada di sebelah utara. Ya. Sedangkan Yerusalem itu ada di provinsi selatan, provinsi Yudea. Orang-orang ini sudah mengikuti Tuhan dari sana. Ya. Jadi kesetiaan, kasihnya mereka kepada Tuhan itu luar biasa, ya. Kok bisa begitu? Ada riwayatnya, ya. Coba kita baca sekarang Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Bersama, 2, 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan Dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Ini riwayatnya. Pernah dilayani, disembuhkan, dilepaskan. Khususnya Maria Magdalena dilepaskan dari 7 roh jahat. Perempuan-perempuan lain juga sama. Ya. Nah, oleh karena mereka dilayani oleh Tuhan, bagaimana hidup mereka dibebaskan dari kungkungan kuasa kegelapan, mereka kemudian ingin membalas cintanya Tuhan. Dengan apa? Dengan melayani Tuhan. Ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka sertai rombongan itu, ya. Dan dengan harta milik mereka, mereka menolong, ya, segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Begitu pula Maria Magdalena, ya. Jadi Maria Magdalena berarti orang yang cukup berada. Ya, tadi ada yang istrinya bendahara Herodes lagi. Ya, sayang ya, pada abad-abad yang lalu ada penafsiran yang salah dari ahli-ahli Alkitab pada waktu itu,
Mereka menyamakan Maria Magdalena ini dengan perempuan yang berdosa atau perempuan yang mengurapi Tuhan, yang mereka konotasikan sebagai PSK. Sehingga oleh karena penafsiran itu ya kemudian nama daripada Maria Magdalena ini jadi kurang baik ya. Padahal bukan, ya, beda orang ini, ya. Dan oleh karena sisa-sisa tafsiran yang keliru itu, maka orang-orang di Eropa itu punya pemikiran yang keliru. Sampai akhirnya mereka juga membuat film tentang Maria Magdalena yang katanya punya hubungan sesuatu dengan Tuhan Yesus. Ini sangat merendahkan, melecehkan. Ini menistakan Tuhan. Ya. Saudaraku, Maria Magdalena bersama perempuan-perempuan ini turut dengan rombongan Tuhan, melayani dengan apa yang mereka miliki, ya. Maka tidak heran ya kenapa Maria Magdalena menjadi orang yang pertama untuk melihat Yesus yang bangkit. Kenapa? Karena memang dia yang paling bersedih. Ya, dia merasakan cintanya Tuhan yang luar biasa. Murid-murid kan tidak pernah itu ngalami mereka dilepaskan, disembuhkan. Mereka relatif orang-orang yang aman-aman aja, orang-orang baik-baik aja. Makanya orang ya seperti itu. Orang kalau latar belakangnya hidupnya itu baik-baik aja, ya, susah untuk betul-betul mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang itu asalnya berdosa, apalagi dosanya gede gitu, itu ikut Tuhan itu lebih cinta, lebih berani untuk mati-matian untuk Tuhan. Ya, kalau kita tidak pernah mengalami pengalaman yang begitu membekas, ya, dari pekerjaan Tuhan, ya saya rasa kita juga susah untuk mengasihi Tuhan, ya. Betul kata Tuhan, siapa yang menerima banyak kasih, dia akan lebih mengasihi. Ya. Nah, Maria karena merasakan kasihnya Tuhan, itu membuat dia sangat merasa kehilangan. Dia sangat bersedih. Dan dari semua yang tadi kita baca, kelihatan dia orang yang sangat konsisten mengasihi Tuhan. Dan kasihnya itu bukan hanya kata-kata atau perasaan-perasaan saja. Seperti maaf kita, kadang-kadang kita ini cuman perasaannya kita aja. Dan omongan kita saja. Nyanyian saja. Aku mengasihi. Wah. Apalagi kalau lagi ada masalah itu nyanyinya itu, aku tuh mengasihi engkau Tuhan. Kalau lagi senang-senang lupa sama Tuhan. Wes hari ini ndak usah baktian sih. Baktiannya minggu depan we. Apalagi ini ada online masian. Terus kita jalan-jalan nih hari ini. Ya. Saudaraku. Maria konsisten. Dia mengasihi Tuhan dari sejak dia diselamatkan, ya. Kasihnya bukan hanya perasaan atau ucapan, tetapi nyata di dalam tindakan. Sebagai orang yang pertama melihat Tuhan yang bangkit, yang tadinya dia sedih. Begitu Tuhan memanggil namanya Maria, sontak rasa sedihnya langsung hilang dan berganti dengan sukacita yang sangat besar, sukacita yang sangat melimpah-limpah. Makanya tadi kita membaca perumpamaan Tuhan tadi apa? Seperti seorang perempuan yang melahirkan, ya. Ketika dia melahirkan anaknya, dia seketika lupa dengan segala penderitaannya. Ya, 9 bulan mengandung dengan susah payah. Ganti perasaannya menjadi sukacita, ya. Dan itu yang dialami oleh Maria Magdalena.
Sesungguhnya bukan hanya Maria Magdalena saja yang bersukacita, tentu para murid juga bersukacita. Tapi sukacitanya para murid beda dengan sukacitanya Maria Magdalena. Kenapa? Ya, sukacita Maria Magdalena pasti lebih besar. Dia orang yang pertama melihat Tuhan. Ya. Dan setelah itu dia membawa kabar sebenarnya untuk para murid. Tapi sayang ya, para murid ini menolak percaya. Ya. Coba kita membaca Markus 16 ayat 10 dan 11. 2, 3. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Amin. Mereka tidak percaya. Lah kalau tidak percaya bisa enggak sukacita? Saya ulangi pertanyaan saya. Kalau tidak percaya bisa enggak sukacita? Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan mengalami sukacita. Saya ulangi sekali lagi supaya Anda tangkap nih. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan mengalami sukacita. Saudara paham apa yang saya maksud? Kalau kita tidak mau percaya sama Tuhan, ya gimana kita akan sukacita? Bagaimana kita akan melihat mujizat? Bagaimana kita akan melihat pertolongan? Bagaimana kita akan mengalami permintaan kita dikabulkan? Tadi kalau Anda kembali ke bacaan utama tadi, Yohanes tadi ya, sampai saat ini kamu belum minta apa-apa. Mintalah supaya penuh sukacitamu. Lah kalau tidak percaya bagaimana ngalami? Saudaraku, mestinya kita juga mengalami sukacita. Sama seperti mereka yang menjadi pelaku-pelaku peristiwa pada saat itu. Ya. Walaupun tentu alasan kenapa kita berduka cita dan juga sensasi sukacitanya pasti beda. Ya, mereka berduka cita karena mereka menyaksikan Yesus yang ditangkap, kemudian disidang, divonis, disiksa dan seterusnya. Itu kesedihan mereka melihat Yesus mati. Ya. Sukacitanya mereka juga beda pasti. Karena apa? Karena mereka melihat Yesus hidup. Kita memang mungkin tidak mengalami sensasi yang sama seperti itu. Tetapi kita ya sebagai manusia ya tetap bisa berduka cita. Ya, mungkin karena persoalan-persoalan, masalah-masalah atau hal-hal yang saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi. Tetapi kata kuncinya adalah kalau kita tidak mau percaya, kita tidak akan bersukacita. Ya. Nah, kebangkitan Tuhan itu membuktikan bahwa ada harapan bagi kita. Ya. Dia hidup itu membuktikan bahwa dia berkuasa. Maut saja, yang namanya maut itu manusia sudah tidak bisa apa-apa kalau sudah urusannya sama mati. Tapi kematian dikalahkan oleh Tuhan. Dia bangkit, dia hidup kembali. Itu membuktikan dia berkuasa. Dia berkuasa untuk menggenapi apa yang menjadi ucapannya. Ya, orang kadang-kadang kan mungkin janji tapi kemudian mati. Oh sudah mati janjinya ya gimana? Bisa batal ya. Sudah janji-janji belum sempat digenapi orangnya mati. Batal itu janji. Tetapi Tuhan berjanji dan tidak batal. Amin. Dia berkata sesaat lagi kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan menjadi sukacita. Dan itu digenapi. Ya, dia menggenapi ucapannya, dia berkuasa untuk menggenapi janji-janjinya. Ya, kita baca banyak tentang janji-janji Tuhan.
Sekali lagi, dia hidup. Kalau dia hidup artinya dia berkuasa. Dia berkuasa menggenapi apa-apa yang Tuhan janjikan. Ya. Dan kalau Tuhan hidup artinya masih ada harapan buat kita. Saudaraku, dia akan mengubah tangisan kita, ratapan kita menjadi sukacita. Dengan syarat kita mesti belajar untuk percaya. Ya, saudaraku. Nah, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian tadi. Sebab dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, itu membuktikan dia sanggup dan berkuasa melakukan segala-galanya. Dia sanggup menggenapi kata-katanya, janjinya. Mari percaya kepada Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Amin. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudaraku, saya rasa kita semua mengalami, karena saya juga mengalami. Kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang membuat kita jadi gelisah. Ya, yang seolah-olah bagi kita, aduh, gimana ini? Ya, kita berkata, piye ini? Bahkan mungkin persoalan itu juga mengusik hati dan pikiran kita. Sampai-sampai mungkin tengah malam kita terbangun. Mari kita percaya Tuhan kita hidup. Kita bangkit berdiri. Dengan iman kita nyanyi. Ada harapan, ada jalan, sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, mari angkat tangan. Sebab dia hidup, Ada hari esok, sebab dia hidup. sebab dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar, Ayo percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dia menyediakan hari esok buat kita. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, sebab dia hidup.
sebabnya hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. ku tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu karena ku tahu Dia pegang hari esok, hari tua kita, hidup. semua ada di tangan Tuhan. Berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. sekali lagi, hidup jadi berarti. Jadi berarti sebab Dia hidup. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajarku percaya, ajarku percaya Tuhan. Tak ada yang mustahil bagimu, tak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan nyatakanlah kepada masing-masing kami bahwa Engkau hidup, Engkau berkuasa. Nyatakanlah kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi kami semua. Yang saat ini mungkin ada di antara kami datang dengan kegelisahan, ketakutan, kebingungan, ketakutan. Apapun namanya Tuhan. Tuhan menolong kepada kami. Tunjukkan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup bangkit. Maut Tuhan kalahkan. Kami percaya persoalan-persoalan kami terlalu mudah untuk Tuhan. Buat kami percaya Tuhan, hingga kami juga mengalami sukacita melihat kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, dan terus ingatkan kami kepada kata-kata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Pegang kami Tuhan, supaya hidup kami tetap menyenangkan hati-Mu. Segala tingkah langkah, tutur kata, bahkan pikiran dan hati kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mempersembahkan persembahan keuangan kami, persepuluhan kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar dari setiap persembahan kami, pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh berjalan dengan baik, bahkan dibesarkan. Nama Tuhan kami muliakan lewat persembahan-persembahan kami. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mohon Tuhan terus beserta dengan kami dan memberkati kami. Karena itu Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu ke atas kami semua dan berkatilah kami.
Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, dan juga setiap apa yang kita butuh, Bapa kita menyediakan. Pulanglah dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai memenuhi hati kita selalu. Apa yang kita kerjakan ditolong Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih, kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita saling memberkati dan katakan shalom, shalom.